Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Kita bisa diberi kesehatan dan diberi waktu luang, kesempatan, sehingga bisa hadir dalam majelis ilmu yang berbarokah ini. Dua nikmat yang sangat berharga, tapi sayangnya banyak dilalaikan oleh umat manusia. Nabi SAW pernah bersabda, nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat di mana manusia banyak yang tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, kesempatan. Oleh karenanya, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan waktu luang kepada kita, mari kita optimalkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat ngaji ilmu agama, dengan semangat dan berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dua nikmat tersebut dicabut dari kita. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Di antaranya wasyababak wa sihataka qabla maradik. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa faraghaka qabla sughli. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Selagi Allah SWT memberikan kesempatan, kesehatan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan sebagai faedah penting, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kesehatan adalah satu hal yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Sangat ditekankan di dalam agama kita. Islam menganjurkan kepada kita untuk hidup sehat dan berobat ketika kita sakit. Kesehatan itu sumbernya ada dua. Pertama, langkah-langkah preventif, di mana kita ikhtiar untuk hidup sehat sebelum datangnya penyakit. Dan ini sangat ditekankan di dalam agama kita dengan menjaga pola makan, yaitu Islam menganjurkan kepada kita makan makanan yang halal, makanan yang baik, jangan makan makanan yang haram. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini, makanan yang thayyib, makanan yang halal. Makanya Islam melarang kita makanan-makanan yang haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan bagi kalian makan bangkai babi, darah, dan sembelihan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena makanan-makanan yang haram tersebut memadaratkan dan membahayakan bagi kesehatan kita. Allah Subhanahu wa taala sayang sama hambanya. Demikian juga menjaga pola makan dengan tidak berlebih-lebihan.
tidak berlebihan. Ini juga diajarkan dalam agama kita. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Bahkan Nabi SAW dalam hadisnya menganjurkan kepada kita makan dan minum itu apa? Yang paling bagus 1/3. Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarron min batni. Tidaklah anak Adam memenuhi sebuah kantong yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasab ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam itu beberapa suapan saja untuk menegakkan tulang sulbinya. Fa in kana la mahalah, kalau memang enggak bisa, fasulusun li ta'amihi, 1/3 untuk makannya. Wasulusun li syarabihi, ya 1/3 untuk minumnya. Wasulusun li nafasihi, 1/3 untuk nafasnya. Jangan perut kita dipenuhi makan minum, ya, sehingga malah nggak ada ruangan untuk nafas, ya. Nah, ini juga hadis ini kalau kita praktekkan kita akan hidup sehat, karena berbagai penyakit itu dikarenakan berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Demikian juga Islam menganjurkan kepada kita untuk menjaga kebersihan, karena bersih itu sehat, ya, membawa kepada kesehatan. Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman, ya, kebersihan, kesucian itu adalah separuh dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mencinta, yang bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih lingkungannya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat, karena orang yang bertaubat berarti membersihkan hatinya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersih. Jadi kebersihan itu ada dua. Kebersihan, ya, batin kita, hati kita dari noda-noda hati, syirik, bid'ah, ya, dari maksiat. Yang kedua adalah kebersihan zahir, kebersihan pakaian kita. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Kebersihan badan kita, makanya setiap kali sholat kita dianjurkan untuk wudu. Bahkan ini syarat sahnya sholat. La yaqbaluwallahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat seorang di antara kalian apabila dia hadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Ya, sekarang banyak anjuran untuk cuci tangan, ya, karena fenomena virus corona, ya, disuruh banyak atau sering-sering cuci tangan. Sebelum ada anjuran itu, jauh-jauh hari Islam telah menganjurkan kepada kita, ya, dengan mensyariatkan dan mewajibkan kita untuk apa? Berwudu. Dan perhatikan, ya, pada syariat wudu itu anggota yang dicuci adalah memang anggota badan yang sering kena kotoran. Muka, tangan, kaki. Kalau perut enggak, karena ketutup. Paha enggak, karena ketutup. Ya. Jadi di antara hikmah terbesar dari wudu adalah untuk kebersihan. Makanya penelitian menunjukkan bahwa hidung orang yang berwudu, yang sering wudu, ya, itu bersih, tidak berminyak, tidak kotor, berdebu, ya. Berbeda dengan orang yang nggak sholat, nggak berwudu, ya, berdebu, berminyak. Ini baru hidungnya toh, ini belum yang lainnya. Nah, jadi ayyul ihwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita jaga kesehatan kita sebagai langkah preventif. Yang kedua, sumber kesehatan itu adalah ketika terjadi penyakit. Ketika terjadi penyakit, Islam menganjurkan kepada kita kalau kita sakit untuk berobat dan memberikan kabar gembira kepada kita. Ya, apapun penyakitnya, Allah sudah menurunkan obatnya. Tadawaw ya ibadallah. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah.
Fa inna Allaha lam yunzil da'an illa anzala ma'ahu dawa. Karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya juga obat penawarnya. Ya, jadi tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa ketika kita mendapatkan penyakit. Yakinlah, ya, pada setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali satu penyakit, apa? Pikun. Ya, pikun. Ini tidak ada obatnya, illal haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan mengkaji tentang perjalanan hidup ya kekasih kita, habibuna wa khaliluna, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengkaji tentang sirah perjalanan, ya, manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari agama yang menjadi perhatian para ulama sejak dahulu hingga sekarang. Karena perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat. Sirah Nabi sendiri itu adalah mukjizat yang menunjukkan tentang kehebatan dan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada biografi seorang manusia pun di muka bumi ini yang dibahas oleh para ulama secara komplit dari A sampai Z, ya, lebih komplit dan lebih lengkap daripada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mau secara detail tentang Nabi Muhammad, ada semuanya. Bagaimana rambutnya, bagaimana menyisirnya, bagaimana jalannya, ya, semuanya dibahas oleh para ulama secara detail, secara komplit. Tidak hanya itu, dalam sirah Nabi Muhammad SAW terdapat ibrah, ilmu bagi kita semuanya. Kata Imam Az-Zuhri, fi ilmil maghazi ilmul akhirah wad dunya. Dalam peperangan-peperangan Rasulullah SAW, kita belajar peperangan-peperangan Nabi, perang Badar, perang Uhud, itu terdapat ilmu, mengandung ilmu, baik ilmu tentang dunia maupun tentang akhirat. Ya, makanya dulu para ulama ussalaf sangat perhatian tentang sirah. Disebutkan oleh Ali bin Husain, kunna nu'allimu maghasiya Rasulillah SAW kama nu'allimu as-surata minal Qur'an. Kami mengajarkan tentang peperangan-peperangan Nabi, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mengajarkan surat di dalam Al-Qur'an. Jadi ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita belajar tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ini adalah, ya, bidang ilmu agama yang sangat penting untuk kita pelajari. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya ilmu sirah adalah sebagai berikut. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, figur kita, cermin kita, teladan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik untuk kalian, bagi yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya merupakan landasan pokok bagi kita untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, baik dalam tutur katanya
baik dalam perbuatannya dan dalam semua keadaannya. Dan tidak mungkin kita meneladani Nabi, tidak mungkin kita mencontoh Nabi SAW kalau kita nggak mempelajari sirahnya. Jadi kenapa kita perlu mempelajari sirah Nabi? Karena Nabi adalah teladan kita. Karena Nabi SAW adalah figur kita. Ya, makanya kita jangan salah idola, jangan salah teladan. Karena orang itu kalau sudah memfigurkan, biasanya akan mengikuti, mencontoh. Nabi SAW pernah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Orang itu akan dikumpulkan bersama idolanya. Banyak kaum muslimin sekarang salah idola. Idolanya malah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Akan banyak anak muda kaum muslimin yang dia figurkan, yang dia idolakan orang-orang kafir. Pemain bola lah, penyanyi lah, pemain film lah. Kadang kaosnya malah ada tulisannya Ronaldo, Messi. Kadang sholat Pak pakai kaos Ronaldo, Messi. Masya Allah, masuk Islam ya. Mudah-mudahan saja. Jadi sebagian kaum muslimin salah idola. Idola kita Rasulullah SAW. Idola kita para sahabat Nabi, orang-orang yang saleh. Karena kita akan dikumpulkan bersama idola kita. Yang kedua, kenapa kita perlu mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW? Karena sirah Nabi adalah sirah manusia teragung dan termulia di muka bumi ini. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar." Saya adalah penghulu anak Adam, terdepan, teragung. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling terdepan adalah Rasulullah SAW. Pernah ada seorang non muslim, orang kafir, menulis tentang tokoh-tokoh bersejarah dalam dunia. Ternyata yang dia sebut nomor satu adalah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang tokoh dunia sepanjang masa yang paling bersejarah, ternyata nomor satu adalah Rasulullah SAW. Makanya para ulama begitu perhatian tentang sirah Nabi SAW. Buku-buku yang membahas tentang sirah Nabi SAW begitu komplit, baik dalam kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab sirah, detail dari A sampai Z, semuanya dibahas lengkap komplit tentang bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, kenapa kita mempelajari sirah Nabi SAW? Yang ketiga adalah untuk memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran. Sebab banyak ayat-ayat Al-Quran itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi SAW. Maka dengan mempelajari sirah Nabi SAW akan membantu kita untuk memahami Al-Quran. Ini dulu yang kita pelajari dalam ilmu usul tafsir, dalam pembahasan asbabun nuzul, asbabun nuzul, yakni sebab turunnya sebuah ayat. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan dalam muqaddimah tafsirnya, kita memahami sebab turunnya ayat itu membantu kita untuk memahami ayat tersebut dengan baik. Kalau kita tidak tahu peristiwanya, kalau kita tidak tahu kejadiannya, sebab turunnya sebuah ayat, bisa jadi kita salah paham terhadap makna dari Al-Quran itu sendiri. Yang keempat, kenapa kita perlu mempelajari sirah Nabi SAW?
mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk 3 landasan utama yang sangat penting diketahui oleh setiap muslim dan muslimah sebagai bekal untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Dulu sudah pernah kita bahas kitab yang pertama, Salasatul Usul, 3 landasan utama. 3 landasan utama itu apa? Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mengenal agama Islam. Ya kan? Kenapa? Karena 3 hal inilah yang nanti akan ditanya di alam kubur. Kita tahu bahwa Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih pernah membocorkan kepada kita kisi-kisi pertanyaan di alam kubur. Jadi ini ibaratkan kalau ujian udah bocor nih kisi-kisinya. Tinggal kita persiapan apa? Jawabannya aja. Ya, Nabi menyebutkan bahwa nanti malaikat mungkar nakir akan menanyakan kepada mayit 3 pertanyaan. Yang pertama, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Yang kedua, man nabiyyu? Siapa nabimu? Dan yang ketiga, ma dinuk? Apa agamamu? Nah, untuk mengenal Nabi Muhammad ya sebagai bekal kita menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan mempelajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan mempelajari tentang sirah Nabi kita Muhammad sehingga kita akan semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita belajar tentang sirah Nabi akan menjadikan kita lebih cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak beriman salah seorang di antara kita sampai dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaannya kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anaknya, bahkan kepada dirinya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai saya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia yang ada. Ya, dengan kita meneladani, dengan kita mempelajari sirah Nabi, ya, di samping kita lebih cinta kepada Nabi, kita pun akan bersemangat untuk meneladani beliau, ittiba kepada beliau. Ya, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti beliau. Ya, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan niscaya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bagaimana kita akan meneladani Nabi? Bagaimana kita akan ittiba kepada Nabi kalau kita nggak mengenal sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka di sini pentingnya kita belajar sirah Nabi supaya kita mencintai beliau, supaya kita meneladani beliau. Dan kita tahu semuanya, ya, bahwa di antara syarat diterimanya amal ibadah itu adalah ikhlas dan ittiba. Nah, maka agar amal ibadah kita diterima, kita harus belajar bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa mencontoh beliau. Dengan demikian agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kenapa kita penting mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena di dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung banyak ilmu, mengandung banyak ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri tadi,
fi ilmil maghazi, ya, ilmu dunya wal akhirah. Dalam peperangan-peperangan Nabi, kita belajar tentang sirah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu banyak sekali apa? Ilmu yang berkaitan dengan dunia maupun yang berkaitan dengan akhirat. Ilmu dunia misalkan ilmu tata negara, ilmu politik, itu ada kalau kita mempelajari, ya, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik politik adalah politik yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak orang kalau bicara politik, ya, yang mereka maksud adalah politik yang diambil dari orang-orang kafir dari barat, demokrasi, ya, dan ini adalah ketimpangan dalam memahami politik. Ya, mereka mengira bahwa Islam nggak bahas masalah politik, dan ini yang diinginkan oleh orang-orang, ya, orang-orang liberal, orang-orang ateis. Mereka ingin memisahkan antara negara dengan agama. Ya, mereka ingin memisahkan antara agama dengan negara. Mereka mengira agama cuma bahas masalah sholat, masalah puasa, untuk masalah ekonomi, masalah politik, ya, tidak boleh agama campur tangan dalam masalah ini. Ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Padahal di dalam, ya, Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW banyak sekali apa? Ilmu-ilmu, ya, baik ilmu tentang akidah, baik ilmu tentang fikih, baik ilmu tentang akhlak, baik ilmu yang berkaitan tentang, ya, politik, tentang dakwah, semuanya ada. Oleh karenanya, ikhwan, satu poin penting yang perlu diperhatikan ketika kita belajar sirah Nabi SAW adalah mempelajari sirah Nabi jangan cuma tentang ceritanya. Oh, enak, seneng rek kalau ustadznya dongeng tentang sirah misalnya. Tapi yang paling penting daripada itu adalah bagaimana kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut oleh para ulama tentang fiqhul sirah, fikih sirah. Itu penting. Banyak orang yang ketika belajar sirah itu hanya sekedar, oh, dia hafal bulannya, hafal tahunnya, gitu ya, nama-namanya. Ya, itu penting. Tapi yang tidak kalah penting daripada itu adalah bagaimana kita mengambil ibrah, bagaimana kita mengambil pelajaran. Makanya insya Allah nanti, ya, mungkin kita akan selipkan beberapa pelajaran penting dari sirah pembahasan yang disebutkan oleh penulis. Baik, setelah kita tahu tentang pentingnya sirah, insya Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu risalah penting, salah satu buku yang membahas tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjudul Al-Urjuzatul Mi'iyah fi Dzikri Hali Ashrafil Bariyah. Ya, kalau terjemahan bebasnya Al-Urjuzatul Mi'iyah itu 100 bait syair fi Dzikri Hali Ashrafil Bariyah, tentang kehidupan, ya, manusia terbaik. Manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Ini salah satu muridnya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan kita tahu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, muridnya Imam Az-Zahabi, muridnya Imam Al-Mizzi, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir yang masyhur, fenomenal, ya. Demikian juga Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Ini salah seorang ulama, ya, yang terkenal. Sebenarnya terkenal, cuma sebagian orang mungkin nggak kenal. Ya, beliau punya buku yang terkenal, Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Ya, itu syarah
kitab akidah Tahawiyah terbaik, ya, yang menjadi muqarrar di banyak universitas, ya, Islam, ya, seperti di Madinah dan sebagainya. Taib. Jadi buku ini ditulis oleh Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, muridnya Al-Imam Ibnu Katsir, dan beliau salah seorang ulama yang pakar dalam akidah, yang pakar dalam sirah, ya, pakar dalam hadis dan ilmu-ilmu lainnya, ya, ilmu-ilmu lainnya. Dan di situ menarik, Imam Ibnu Abil Izzi, beliau madhabnya adalah Al-Hanafi, sedangkan gurunya Imam Ibnu Katsir madhabnya Syafi'i. Jadi perbedaan madhab nggak ada masalah, ya, jangan tengkar gara-gara perbedaan madhab, ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad berguru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan mereka saling menghormati, saling memuliakan, saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Jadi bermadhab, beda madhab, nggak ada masalah. Yang penting acuannya, pedomannya sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga ketika berbenturan antara madhab dengan dalil, yang didahulukan adalah dalil. Yang tidak boleh dalam bermadhab adalah fanatik. Sudah tahu, sudah jelas madhabnya keliru, bertentangan dengan Quran dan hadis, tapi dia tetap anzah walau tarat. Pokoknya apa? Kambing walaupun terbang. Ngotot, ngeyel. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Nah, dan makanya kita di daurah, ya, kuliah ahad ini, kitab-kitab ulama berbagai madhab kita pelajari, ya. Kemarin Syarhus Sunnah muridnya Imam Syafi'i, Al-Muzani, madhabnya Syafi'i. Sekarang madhab Hanafi, kadang madhab Hambali, Ibnu Taimiyah, ya, pernah juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Jadi tidak masalah. Yang penting, karena kitab para ulama itu hanya wasilah, sarana, ya. Yang terpenting adalah isinya. Yang terpenting adalah isinya. Baik. Kita mulai masuk pada pembahasan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan ini kebiasaan para ulama untuk mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran setiap suratnya didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Karena para sahabat dahulu ragu, apakah itu adalah surat tersendiri ataukah itu adalah sambungan dari surat sebelumnya, surat Al-Anfal. Yang kedua, untuk mengikuti Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW ketika menulis surat, ya, untuk mendakwai para raja, dalam suratnya mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibn Abdillah, ya, ila Malikir Rum, ila Hiraql, misalkan. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdillah kepada Raja Romawi, Raja Persia dan sebagainya. Di situ diawali dengan apa? Bismillah. Termasuk juga yaitu surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, ya, dimulai dengan Bismillah. Baik. Yang ketiga, kenapa para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan Bismillah? Karena nama Allah SWT itu membawa barokah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sungguh berbarokah nama Allah SWT. Makanya kalau kita makan disuruh Bismillah, karena itu akan membawa keberkahan. Ya, ketika kita masuk toilet disuruh menyebut nama Allah terlebih dahulu, karena akan membawa keberkahan. Bahkan ketika seorang suami akan berhubungan badan dengan istrinya, dianjurkan untuk berdoa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya, ketika seorang akan menyembelih disuruh untuk
ya bismillah terlebih dahulu, karena nama Allah Subhanahu wa taala membawa keberkahan, ya, membawa keberkahan. Al barakatu minallah, dan keberkahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga mengingatkan kepada kita, ya, kata para ulama, kenapa para ulama menulis kitab-kitab mereka dengan bismillah? Karena untuk mengingatkan kepada kita, terutama para penuntut ilmu, agar saling mencintai dan mengasihi. Karena di dalam bismillahirrahmanirrahim ada dua nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang mengandung cinta dan kasih sayang. Maka hendaknya bagi kita, terutama para penuntut ilmu, untuk saling menyayangi, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, ya ahlas sunnah tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi, saling berlemah lembut di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Kita ini udah sedikit nih. Jangan sampai sudah sedikit, ya, tukaran, tengkar, cakar-cakaran, saling tahdir antara satu dengan yang lain, sibuk dengan hal itu. Ini tidak diperkenankan. Dalam kaidah ilmu nahwu, al-musaghar la yusaghar. Isim yang dikecilkan tidak bisa dikecilkan lagi. Kitabun kalau dikecilkan, ditasghir jadi kitab kecil, jadinya kutayyibun, kitab kecil, kutayyib. Kalau sudah kutayyib, lebih kecil lagi nggak bisa udah. Ya, artinya kita ini sudah dikit. Ya, kita ini sudah dikit. Jangan kemudian membuat kita lebih sedikit lagi dengan perpecahan, permusuhan, ya, dengan menyibukkan fitnah, dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang menambah perpecahan di antara kita. Hendaknya bagi kita untuk saling mengasihi, melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Makanya dahulu para ulama ahlul hadis, ya, membuat hadis yang disebut oleh mereka dengan istilah musalsal bil awaliyah. Hadis musalsal bil awaliyah. Apa hadis musalsal bil awaliyah? Itu hadis yang pertama kali mereka pelajari dan yang pertama kali mereka ajarkan. Jadi kalau seorang ahlul hadis mau menyampaikan suatu hadis kepada muridnya, hadis ini yang pertama kali mereka ajarkan, yaitu hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, niscaya Allah yang di atas langit akan menyayangi kalian. Kenapa para ulama memilih hadis ini sebagai musalsal bil awaliyah? Ya, karena al ilmu mabnahu ala rahmah. Karena ilmu itu dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Kita nggak akan mendapatkan ilmu kalau kita tidak cinta dan sayang. Sayang kepada ilmu, ya, cinta kepada majelis ilmu, sayang kepada yang menyampaikan ilmu. Kalau kita sudah benci misalkan sama ustadznya, wah, dengar ustadznya atau ketemu ustadznya, wah, belenek aku sama ustadz, misalkan, itu antum nggak dapat ilmu, ya, nggak dapat ilmu. Kalau sudah nggak suka sama para penuntut ilmu, ya, gimana kita akan mendapatkan ilmu? Maka kunci ilmu adalah cinta dan kasih sayang. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, alhamdulillahil qadiril bari summa salatuhu alal mukhtari. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, al-qadim, zat yang di sini al-qadir, ya, aslinya al-qadim, al-qadim. Cuma memang yang lebih bagus adalah al-qadir. Tapi ini nggak boleh diganti seperti ini langsung, karena aslinya tulisannya adalah al-qadim. Itu yang tulisan asli dari
dari penulisnya, yaitu Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Cuma sebagian para ulama mengkritik karena Al-Qadim bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mestinya tetap ditulis apa? Al-Qadim, kemudian dikasih, kalau mau meralat tulis tetap Al-Qadim, kemudian dikasih footnote. Demikian teks aslinya, tetapi ya sebaiknya adalah Al-Qadir. Begitu. Adapun langsung diganti Al-Qadir, ini menyelisih amanat ilmiah. Taib. Alhamdulillahil Qadimi Al-Bari. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah bismillah, kemudian memuji Allah. Alhamdulillah. Ini sama seperti Al-Qur'an juga. Al-Qur'an surat Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillah. Ya, pembukaan Al-Qur'an adalah Alhamdulillah. Yang kedua juga untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad setiap kali berkhutbah, beliau memulai khutbahnya dengan Innal hamdalillah nahmadu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah artinya dzikru mahasinil mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman. Itu definisi memuji Allah. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dan muridnya Imam Ibnul Qayyim. Apa itu memuji Allah? Kita menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta dan pengagungan. Kita menyanjung Allah, menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah atas dasar cinta dan pengagungan. Ini bedanya kalau kita memuji Allah dengan memuji yang lain. Orang kalau memuji presiden misalkan, bisa jadi hanya karena penjilat. Sebagian orang memuji presiden tinggi-tinggikan karena dia ada maunya. Ada udang di balik nampan katanya. Ya, ada maunya dia. Mungkin biar mendapatkan jabatan, mungkin dia biar mendapatkan terkenal dan sebagainya. Tapi kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya atas dasar cinta dan pengagungan, bukan karena unsur-unsur dunia. Ya. Bukan karena menjilat, bukan, tetapi karena kita betul-betul cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, karena kesempurnaan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kali Allah memuji dirinya, Allah sebutkan tentang kesempurnaannya. Contoh dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Rabbil Alamin. Allah adalah Rabb. Rabb itu yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, ya, yang merajai, menguasai alam semesta, ya, memberikan rizki kepada mereka. Itu namanya Rabbil Alamin. Jadi kenapa Allah SWT berhak untuk dipuji? Karena memang Allah sempurna, zatnya, namanya, sifatnya. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji? Karena begitu banyak nikmat Allah kepada hambanya, gak terhitung jumlahnya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun kepada kalian kecuali itu datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian gak bakalan bisa menghitungnya. Ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan tidaklah dihidangkan kepada manusia makanan kecuali terkumpul padanya 60 macam nikmat. Itu baru nikmat apa? Makanan toh. Kita bisa makan. Banyak orang nggak bisa makan. Bahkan orang kaya kadang nggak bisa makan. Kenapa? Sakit dia.
dia makan banyak hartanya, gitu ya, kaya, tapi nggak boleh makan, dilarang. Ya, kita masya Allah, alhamdulillah bisa dikasih nikmat oleh Allah SWT, bisa makan, kemudian bisa merasakan nikmatnya. Ada sebagian orang karena sakit dia nggak bisa merasakan apa nikmatnya makanan. Sebagian kadang diinfus, sebagian kadang lewat hidungnya. Ya, nah, makanya tadi sudah kita sampaikan ya, hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat apa? Sehat. Banyak orang tidak mensyukuri nikmat sehat ini. Yang ketiga juga bisa mengeluarkannya. Bayangin aja antum, kalau antum bisa makan, tapi nggak bisa mengeluarkannya, operasi jebol. Ada dulu teman saya cerita, dia punya kerabat, gara-gara nggak bisa ngentut, operasi 70 juta. Gara-gara nggak bisa ngentut toh. Kita masya Allah, prat-pret aja. Ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kadang kita kurang apa? Mensyukurinya. Wa qalilum min ibadiya asyakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Al-Qadim. Ya, jadi ini teks aslinya adalah Al-Qadim. Ya, zat yang awal. Artinya Al-Qadim itu adalah awal, yang tidak ada yang mendahulunya sesuatu pun. Hanya saja lafadz Al-Qadim untuk sebagai nama Allah SWT ini dikritik oleh sebagian para ulama. Kenapa? Karena tidak ada nama Allah SWT dengan Al-Qadim, yang adalah Al-Awwal. Al-Awwal, wal awwal wal akhir. Itu ada, tapi kalau Al-Qadim itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Padahal untuk menetapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditetapkan dengan dalil. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya harus berdasarkan dalil. Kalau kita nggak memiliki dalil, jangan menetapkan itu sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan menetapkan itu sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian para ulama mengatakan di sini yang lebih bagus adalah diganti apa? Al-Qadir. Al-Qadir. Karena kalau Al-Qadir ini adalah nama di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu lebih mirip dengan Al-Qadim. Maksudnya mimnya tinggal diganti apa? Ra gitu. Ya, diganti ra. Jelas ya? Tapi teks aslinya, kitabnya adalah Al-Qadim. Makanya saya bilang semestinya tulisan aslinya tetap dicantumkan Al-Qadim. Kemudian di footnote-nya dikasih tulisan ya, aslinya tulisannya Al-Qadim, cuma ini dikritik oleh sebagian ulama ya, maka sebaiknya diganti dengan lafadz Al-Qadir, karena Al-Qadir itulah nama yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya di sini adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian summa salatuhu alal mukhtari. Kemudian salawat dan salam ya untuk Al-Mukhtar. Al-Mukhtar artinya manusia yang terpilih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memilihnya di antara para hambanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yastafi itu memilih di antara para malaikat beberapa rasul. Jadi ada beberapa rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dekat dengan Allah. Di antaranya adalah Jibril. Wa minan nas, dan ada di antara manusia juga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dipilih oleh Allah sebagai rasulnya. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah pilihan.
manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya bagi kita untuk memujinya dan bersolawat kepadanya. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling saya cintai di antara kalian dan paling dekat dengan saya besok pada hari kiamat tempat duduknya adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Apa sih artinya solawat itu? Solawat kepada Nabi, ya, artinya kalau itu dari Allah, maksudnya Allah memuji nabinya di hadapan para malaikat. Adapun kalau dari makhluk, maka maksudnya adalah doa. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya. Ini definisi solawat yang paling bagus. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abul Aliyah, seorang tabi'in yang mulia, dikutip oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau mengatakan, salatullah sana'uhu indal malaika. Salawat Allah maksudnya adalah, ya, Allah memuji Nabi Muhammad di sisi para malaikat. Wa salatul malaika ad-du'a. Adapun maksudnya para malaikat bersolawat, karena kan yang solawat itu bisa dari Allah, bisa juga dari malaikat dan manusia. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Sama-sama bersolawat, cuma maknanya berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti manusia juga diperintahkan untuk bersolawat. Ya, hanya bedanya kalau solawat itu dari Allah SWT, Allah bersolawat kepada nabinya, maksudnya adalah Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Dan makna malaikat atau manusia bersolawat maksudnya adalah, ya, doa. Ya, ini makna solawat dan keutamaannya banyak sekali. Imam Ibnul Qayyim punya buku yang sangat bagus tentang masalah hukum-hukum solawat. Jala'ul Afham Fis Salati Wassalam ala Khairil Anam. Itu buku tebel khusus bahas tentang masalah solawat, yang menunjukkan kepada kita bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta solawat. Jangan ada yang bilang Wahabi anti solawat. Wah, iki Wahabi gak seneng apa? Solawat. Siapa bilang? Ya, kita dianjurkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib bagi kita untuk apa? Bersolawat kepada Nabi SAW. Yang kita ingkari itu adalah solawat-solawat yang tidak ada contohnya. Ini harus dibedakan. Harus dibedakan. Karena sebagian orang sekarang solawatnya apa? Solawat nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ada bahkan solawat-solawat yang isinya apa? Syirik. Ada yang bid'ah. Bahkan sekarang ada yang mencampurinya dengan dosa, maksiat. Ono solawat koplo. Ya kan? Ngeri sekarang. Solawat dangdutan. Ya, parah lagi ada yang solawat digandengkan dengan nyanyian gereja. Nah, ngeri sekarang. Apakah ini yang kita inginkan dalam bersolawat? Tidak. Ini yang kita ingkari seperti ini. Solawat-solawat yang bid'ah, solawat-solawat yang syirik. Adapun solawat seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ini kita anjurkan. Ya, solawat ada dua macam. Solawat yang disyariatkan, solawat yang tidak disyariatkan. Yang kita ingkari solawat yang tidak disyariatkan. Pernah dulu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah bahwa ada seorang bersin, ya, di samping beliau. Pas duduk-duduk, orang ini bersin. Terus mengucapkan Alhamdulillah. Sampai sini gak ada masalah ya. Nah, ternyata dia nambahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Untung nggak ada amma ba'du. Ya. Jadi dia alhamdulillah terus dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Apa kata sahabat Ibnu Umar? Ya, kami juga bersolawat, tapi bukan seperti itu yang dianjurkan kepada kami. Artinya apa? Diingkari oleh sahabat Ibnu Umar. Saya juga bersolawat. Jangan bilang Ibnu Umar Wahabi gara-gara apa? Mengingkari solawat ya. Nah, tidak. Beliau ya mencintai solawat. Kami juga bersolawat kata beliau. Tapi bukan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi kalau bersin cukup alhamdulillah saja. Ojo nambah-nambahi. Wa khairul hadyi hadyu Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nabi cuma alhamdulillah ya sudah. Jangan tambahi. Walaupun niatnya mungkin apa? Baik. Niat yang baik tidak merubah suatu amalan yang tidak ada syariatnya menjadi disyariatkan, tidak. Karena syarat diterimanya amal ada dua, bukan cuma ikhlas saja, tapi ittiba, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, intinya di sini pembukaan kitab ini pertama Bismillah, yang kedua Alhamdulillah, memuji Allah, dan yang ketiga adalah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiga ini adalah pembukaan kitab-kitab. Ini pembukaan kitab-kitab. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kalimat Al-Muhtar, Nabi Muhammad adalah pilihan. Ini menunjukkan tentang kemuliaan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diakui oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa nasab Nabi Muhammad adalah nasab yang mulia. Ya, pilihan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Inna Allaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih kabilah Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hasim, dan memilih Quraisy ya Bani Hasim. Wastafani min Bani Hasim, dan Allah memilihku dari Bani Hasim. Artinya Rasulullah ini pilihan dari nasab yang terhormat. Makanya ketika Herakl ya bertanya kepada Abu Sufyan yang saat itu dagang ke Syam, ya, kemudian ditanya bagaimana nasabnya Nabi Muhammad SAW, Abu Sufyan mengatakan apa? Huwa fi nadhu nasab. Dia itu, waktu itu Abu Sufyan masih kafir ya, masih kafir. Dia mengatakan dia adalah seorang yang memiliki nasab terhormat. Jadi diakui. Hatta orang-orang kafir yang menggelari beliau sebagai pendusta, yang menggelari beliau sebagai tukang sihir, yang menggelari beliau sebagai orang gila, gak ada yang berani meragukan tentang nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nasabnya jelas. Ya, nasabnya jelas. Dan ini modal utama dalam dakwah. Modal utama dalam dakwah itu adalah ya kejelasan nasab, kehormatan. Ya, ini bekal yang utama di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Selanjutnya beliau mengatakan, wa ba'du ha kasiratar rasuli manzumatan mujazal fusuli. Wa ba'du, dan adapun setelah itu. Wa ba'du itu adalah adapun setelah itu, atau kalau aslinya adalah amma ba'du. Amma ba'du itu adalah kalimat yang digunakan untuk perpindahan, lil intiqal, untuk perpindahan dari muqaddimah menuju isi kitab. Ya, menuju isi kitab. Jelas ya? Dan itu termasuk sunnah. Dan itu termasuk sunnah. Makanya Rasulullah SAW pertama setiap kali khutbah setelah innal hamdalillah, kemudian mau masuk kepada inti kitab, ya, isi ceramah, beliau ya mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu. Dan para ulama berselisih pendapat siapa yang pertama kali mengatakan amma ba'du, sampai ada 8 pendapat.
Siapa yang mengatakan pertama kali amma ba'du? Jarul khalfu amma ba'du man kana badi'a. Ya. Wa Dawudu aqrabu. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali mengatakan amma ba'du. Dan yang paling mendekati kebenaran yang pertama kali mengatakannya adalah Dawud. Maksudnya Nabi Dawud alaihi salam. Baik. Hakasiratar rasuli, inilah perjalanan hidup Rasul. Yang dimaksud adalah ya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya buku ini adalah tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemarin panitia kasih judul perjalanan hidup sang kekasih. Opo iki maksud iki? Sang kekasih sapa iki? Sangkano bojone paling. Nah, perjalanan hidup sang kekasih, ya, tolong diperjelas, ya. Nah, maksudnya sang kekasih adalah Nabi kita Muhammad SAW. Artinya buku ini membahas tentang sirah, ya, perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu sirah? Sirah adalah tentang kisah, ya, berita-berita Nabi kita Muhammad SAW, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW, mulai dari sejak kelahiran sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah itu thariqah, perjalanan hidup. Ya, dan yang dimaksud di sini sirah Nabi, sirah Rasul adalah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau lahir sampai meninggal dunia. Taib. Manzumatan mujazatal fusuli. Sirah Nabi ini saya bikin secara manzumah. Manzumah itu bersajak. Makanya perhatikan ya kalimat-kalimatnya. Bari, mukhtari, ya, rasuli, fusuli, diakhiri dengan huruf yang sama. Dan ini sering ya kita dulu pernah manzumah Baikuniyah juga begitu. Ya. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Jadi akhirnya itu sama. Itu namanya apa? Manzumah. Ya, manzumah. Dan para ulama menulis sirah itu macam-macam. Ada yang panjang, ada yang ringkas, ada yang dibikin secara bait manzumah seperti ini, ada yang nasr, ya, biasa, tulisan biasa. Jadi macam-macam. Jeripayah usaha para ulama berbeda-beda, tujuannya sama, yaitu apa? Ya, mengungkapkan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW dengan bentuk, ya, menceritakan kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Adapun Al-Imam Ibnu Abil Izzil Hanafi, ya, beliau memilih untuk menulis kitab ini secara manzumah, supaya ringkas, supaya mudah dihafal, ya, oleh kita semuanya. Dan inilah manfaatnya tulisan kalau dibuat secara manzumah. Kata Imam As-Safarini dalam Aqidah Safarini, wa min adati ahlil ilmi an ya'tanu dha bin nazmi. Ya, wasara min adati ahlil ilmi an ya'tanu, ya, dha bin nazmi li'annahu yashulu lil hifdhi kama yaruku lis sam'i wa yashfi man dhama. Kata beliau, termasuk adat para ulama, kebiasaan para ulama adalah menulis kitab-kitab dengan manzumah. Kenapa? Li'annahu yashulu lil hifdhi, karena untuk mudah dihafal. Untuk mudah dihafal. Karena ilmu itu, ikhwan, kalau kita pengen ilmu, caranya biar mantap ilmunya adalah dengan menghafal. Ya. Bahkan sebagian ulama pernah mengatakan, man ramal ilma bila hifdin faqad istahal. Siapa yang menginginkan ilmu tanpa hafalan, mimpi. Maksudnya cuma mimpi tok itu. Enggak mungkin dia mendapatkan ilmu kalau enggak menghafal. Kalau kita pengen ilmu yang kuat, maka kita harus rajin menghafal. Ya.
Nah, tua-tua ini repot kon ngapal no. Tapi ilmu yang mantap seperti itu, yaitu harus apa? Dengan menghafal. Nah, cara untuk mudah menghafal salah satunya dibuatlah apa? Mandhumah oleh para ulama. Ya. Apalagi orang-orang Arab ya. Orang Arab itu paling gampang kalau apa? Dibuat mandhumah syair. Ya. Mereka suka karena itu gampang. Dulu diisahkan di zaman Umar bin Khattab ada orang Badui baru masuk Islam. Diajari sholat. Ya, dikasih tahu tentang jumlah rakaatnya. Subuh 2 rakaat, ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Suruh ngulangi, kapal, keliru, kebalik-balik. Diulangi lagi sama Umar bin Khattab, ya kebalik-balik lagi. Akhirnya Umar kemudian kepikiran, orang Badui itu suka apa? Syair. Akhirnya dibuat sama beliau arbaun, summa arbaun, summa salasun, summa arbaun, summa salatul fajri rakaataini fala tudayyi. Ya, 4 maksudnya zuhur 4 rakaat, ya, kemudian asar 4 rakaat, kemudian 3, kemudian 4 maksudnya maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, kemudian sholat subuh 2 rakaat. Jangan kamu ya sia-siakan, jangan kamu tinggalkan sholat. Suruh ngulangi, langsung hafal. Itu orang Badui. Kalau kita, ya hafal juga. Nah, intinya mandhumah itu dibuat oleh para ulama. Tujuannya adalah untuk mudah dihafal. Ya, li'annahu yashulu lil hifdzi, karena mudah dihafal. Ya, wa yaruqu lisam, enak didengar. Enak didengar. Kalau pakai sajak itu kan enak, pantun kan enak ya. Nah, kemudian wayasfi mandhama, memberi kepuasan bagi orang yang haus. Jadi enak, ya. Taib. Mujazatul fusuli dibuat secara ringkas dengan berbagai pasal. Ya, jadi buku ini buku yang ringkas. Karena kalau bahas sirah Nabi terus kitabnya tebal, ya gak cukup, bisa bertahun-tahun gitu bahasnya gitu. Ya, tapi kita cari yang ringkas. Ya, kita yang cari ringkas. Tapi ini kitab ini masya Allah, walaupun singkat, ya, tapi poin-poin tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Terrangkum semuanya. Makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, gurunya Syekh orang tuanya atau ayahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau pernah mengatakan tentang mandhumah ini, mandhumatun jamilah. Ini mandhumah yang bagus. Mustau'ibatun ma'a wajazatiha kathiran min ahdasi sirah. Walaupun mandhumah ini singkat, tapi dia mencakup tentang berbagai peristiwa yang banyak dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya singkat tapi apa? Padat gitu isinya. Baik, kita masuk sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam min maulidihi sallallahu alaihi wasallam hatta wafati ummihi. Sejak kelahiran Nabi hingga wafatnya ibunda beliau. Ya, bait nomor 3, mauliduhu fi ashiril fadhili Rabi'il awwali amal fili lakinnamal masyhuru sani asri fi yaumil isnaini tulu'a fajri. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada ke-10 ya yang utama pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Namun yang masyhur adalah pada 12 Rabiul Awal, bukan 10. Ya, di hari Senin setelah terbitnya fajar. Taib. Wa wafaqal isrina min Naisana wa qublahu hainu abihi hana. Bertepatan dengan April tanggal 20. Dan sang ayah wafat sebelum kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, 3 bait ini ayyuhal ikhwah
bercerita tentang apa? Hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bulannya dan tahunnya. Ya, istilahnya ini biodata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hari kelahirannya. Nah, kalau di KTP kan ada nama, terus tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir. Nah ini kita akan diajari oleh penulis tentang biodata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama, beliau lahir ya pada hari Senin. Ya, hari Senin. Kita harinya dulu ya. Untuk hari Senin menjadi kesepakatan para ulama bahwa beliau lahir pada hari Senin. Hal ini disebutkan oleh Nabi sendiri. Ketika beliau puasa hari Senin, kemudian ditanya, maka beliau mengatakan, "Dzalika yaumun wulidtu fi." Pada hari itu, yaitu hari Senin, aku dilahirkan. Wa yaumun buistu au unzila alayya fi. Dan pada hari Senin pula aku mendapatkan wahyu, diangkat sebagai nabi dan rasul. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin, dan para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat karena dalilnya jelas. Taib. Yang kedua, tentang bulannya. Kalau bulannya ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, tentang bulannya ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi yang masyhur menurut jumhur ulama, bahkan sebagian para ulama menukil ijma, bahwa beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Ya, lahir pada bulan Rabiul Awal. Dan ini pendapat yang paling kuat, bahwa beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Hanya yang menjadi perselisihan adalah tanggalnya. Ya, tanggalnya. Beliau tadi mengatakan pada tanggal berapa? 10. Dan yang masyhur adalah pada tanggal 12. Ya. Untuk tanggalnya ini banyak perselisihan di kalangan para ulama. Ada 8 pendapat. Ya. Yang pertama mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal di awal bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan ya tanggal 17. Ada yang mengatakan tanggal 18. Ada yang mengatakan tanggal 8. Ada yang mengatakan tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 12. Jadi banyak. Untuk masalah tanggalnya ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Dan ini adalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa pada tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada kaitannya dengan ritual tertentu. Sebagian kaum muslimin ya mengadakan perayaan apa? Maulid. Ya, hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari perayaan. Ya, ini tidak benar karena tidak ada dalil ya yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan perayaan Maulid. Demikian juga para sahabat. Ya, demikian juga para tabiin. Gak ada yang pernah melakukan hal tersebut. Yang pertama kali melakukannya malah adalah Bani Fatimiyun, ya, orang-orang batiniyah, ya, orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah. Ya. Nah ini yang perlu dipahami bahwa tidak ada ritual tertentu yang berkaitan dengan apa? Hari kelahiran Nabi. Buktinya para ulama berselisih pendapat tentang tanggal ya kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya memang itu berkaitan dengan ritual tertentu, ibadah tertentu, maka pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan ya secara jelas. Ya, setiap tanggal 12 Rabiul Awal maka rayakanlah hari
kelahiranku. Itu. Dan akan disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Dulu Nabi SAW pas perayaan Maulid, Abu Bakar jadi ininya, Umar jadi ini. Oh, pas makan-makannya yang kita makan adalah daging unta, misalkan seperti itu ya. Tapi ternyata semua itu nggak ada. Ya, semua itu tidak ada. Padahal masalah gerhana matahari sekali saja terjadi pada zaman Nabi, itu hadis-hadisnya udah banyak sekali. Padahal terjadi sekali. Lah seandainya Nabi SAW ya semasa hidupnya setiap tahun rutin melakukan perayaan Nabi, pasti Nabi SAW akan menjelaskan secara detail. Dan yang paling parahnya ayyuhal ihwa ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Nabi SAW. Hari wafatnya Nabi SAW. Beliau juga wafatnya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya orang-orang yang merayakan perayaan Maulid pada tanggal 12 Rabiul Awal nggak ngerti ini merayakan apanya. Merayakan hari kelahiran Nabi SAW yang diperselisihkan tentang tanggalnya menjadi 8 pendapat tadi, ataukah ya merayakan ya tentang kematian Nabi SAW yang itu udah jelas-jelas bahwa Nabi meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah ini itu nggak ada perselisihan loh. Kalau Nabi SAW ya 12 Rabiul Awal itu hari kematiannya. Kalau yang hari kelahirannya itu masih ada perselisihan malahan. Nah ini, makanya kita harus hati-hati. Jangan-jangan ini karena pertama kali buatan orang-orang Syiah, ya, yang pertama kali merayakan ini, jangan-jangan ada maunya seperti itu. Tapi intinya beliau dilahirkan pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, tapi tanggalnya apa? Ada perselisihan. Dan yang paling kuat dari semua pendapat ini tentang lahirnya, yang paling kuat karena memang ada perselisihan ya. Beliau tadi mengatakan bertepatan dengan 20 April. Bertepatan dengan 20 April. Dan tanggal 20 April menurut para ahli falak ya, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal. Menurut para ahli falak. Oleh karenanya pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwa tanggal lahirnya Nabi SAW adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Kalau kita menggunakan ilmu falak, karena kan nggak ada dalil yang jelas yang mengatakan tanggal 12, nggak ada dalilnya yang jelas juga, yang tanggal 10, yang tanggal 2 tadi, ya semuanya tidak ada dalil yang jelas. Kalau nggak ada dalil yang jelas, maka pendekatan yang paling mudah adalah menggunakan ilmu falak. Ya, tadi disepakati oleh para ahli sejarah, beliau lahir itu bertepatan dengan tanggal 20 April. Ya, Masehi. 20 April. Hari Senin. Ya. Itu kalau menurut penelitian para ahli falak bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, bahwa tanggal lahirnya Nabi SAW adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian tahunnya. Adapun tahunnya, maka tidak ada perselisihan bahwa Nabi SAW ya lahir pada tahun gajah. Pada tahun gajah. Ya, dikatakan oleh Ibrahim Ibnul Mundhir, wa huwa alladzi la yashukku fi ahadun minal ulama. Tahun gajah sebagai lahirnya Nabi itu tidak ada seorang ulama pun yang meragukannya. Artinya ini sudah menjadi apa? Kesepakatan. Apa sih tahun gajah? Tahun gajah adalah disebut sebagai tahun gajah karena saat itu ada peristiwa Abraha, ya, raja Yaman, yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah. Bawa gajah-gajah besar dari Yaman ingin merobohkan dan menghancurkan Ka'bah.
yang Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apakah kamu tidak tahu apa yang Allah perbuat kepada tentara gajah? Ini tentaranya Abraha, ya, raja dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan-pasukan dan gajah-gajah yang sangat besar dari negeri Yaman. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha mereka terbalik kepada mereka. Ya, mereka ingin menghancurkan tapi justru mereka yang hancur binasa. Allah kirimkan kepada mereka tayran ababil, burung yang ababil. Ini ababil itu bukan nama burung loh ya. Sebagian orang salah paham. Allah turunkan kepada mereka, Allah kirimkan kepada mereka burung ababil. Disangkanya nama burung. Ababil itu sifat. Jadi sifatnya mereka berkumpul bersama-sama. Ya, berkumpul bersama-sama. Jadi Allah kirimkan kepada mereka burung-burung ya barengan gitu. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang sangat panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, ya, yang menjadikan mereka seperti daun-daun yang lobang. Ya. Jadi gajahnya lobang, orangnya lobang. Karena panasnya batu yang dibawa oleh burung-burung tadi. Ya, sebagai prajurit-prajurit ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan agama ini. Jangan sombong, jangan congkak dengan kehebatan kita. Ini pelajaran penting ya bagi para pemimpin, bagi para raja, ya, bagi orang-orang yang sombong, congkak. Sangat mudah bagi Allah untuk mengirimkan apa? Ya, serdadunya, prajuritnya. Sekarang tatkala sebagian negara sombong dengan teknologinya dan sebagainya, Allah kirimkan virus corona aja doang mumet semuanya udah. Ya kan? Ini sangat mudah bagi Allah SWT untuk menghancurkan. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya ayyuhal ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lahir pada tahun gajah. Tahunnya enggak ada perselisihan di kalangan para ulama. Harinya enggak ada perselisihan di kalangan para ulama. Bulannya menurut pendapat yang kuat, bahkan sebagian para ulama mengatakan ijma bahwa beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya ada perselisihan yang tajam di kalangan para ulama, dan yang mendekati kebenaran adalah pada tanggal 9. Ya, 9 Rabiul Awal. Ya, tapi kalau misalkan ada yang berpendapat 12 seperti masyhur, silakan saja. Tapi semuanya nggak ada dalil yang kuat dalam maksud. Sama-sama nggak ada dalil yang kuat. Kita menguatkan 9 itu karena ilmu falak. Ya, menurut penelitian para ahli falak, karena para ahli sejarah juga, ya, seperti yang dikatakan oleh penulis juga, ya, mereka mengatakan bahwa lahirnya Nabi SAW adalah pada ya 20 April Masehi, tahun gajah. Dan itu menurut penelitian ahli falak terjadi pada atau bertepatan kalau hijriahnya adalah 9 Rabiul Awal. Ya. Baik. Kemudian adapun tempatnya, tempat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dilahirkan di Mekah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Kalau ada yang mengatakan misalkan Nabi lahirnya di India misalkan, bohong itu. Nah, atau di Indonesia, bohong. Ya. Sepakat para ulama beliau lahir di Mekah. Hanya saja yang menjadi perselisihan sekarang adalah tempat lahirnya Nabi SAW itu di mana. Ya, yang masyhur ya di kalangan manusia, ya, yang masyhur, kalau antum misalkan ke Mekah Mukarramah, di sana ada maktabah lama, yang itu diyakini sebagai tempat lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, hanya saja ini pun masih terjadi perselisihan di kalangan para ahli sejarah. Apakah benar itu tempat lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sebagian para ulama mengatakan benar, karena inilah ilmu yang diwarisi dari generasi ke generasi. Dan sebagian para ulama meragukan, karena zaman dulu mereka tidak begitu perhatian dengan tempat, mengabadikan tempat dan sebagainya, ya, sehingga tidak terlalu perhatian dalam masalah ini. Yang jelas bahwa Nabi SAW lahir di Mekah, adapun tempatnya ada perselisihan di kalangan para ulama rahimahumullah taala. Beliau lahir pada hari Senin, tulu afajrihi, saat setelah terbit fajar, ya, setelah terbitnya fajar. Taib. Dan para ulama berselisih pendapat juga tentang tahun gajah itu maksudnya berapa hari setelahnya, ya. Dan yang masyhur adalah 50 hari setelah tahun gajah. Jadi kejadian tahun gajah 50 hari kemudian baru kemudian Rasulullah lahir. Ya. Sehingga peristiwa peristiwa Abraha tadi, ya, peristiwa Abraha itu adalah sebagai muqaddimah. Ya. Peristiwa itu sebagai muqaddimah, pemberitahuan bahwa nanti akan lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa kita kalau misalkan nih ada yang mau datang misalkan, itu kan ada mungkin suara apa dulu, ya, pentungan dulu atau apa gitu. Nah, seakan-akan seperti itu, ya. Adanya peristiwa gajah itu sebagai pembukaan bahwa nanti akan lahir seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Baik. Kemudian beliau tadi mengatakan wa qablahu hainu abihi hana, dan sebelumnya, sebelumnya ayahnya wafat sebelum kelahiran beliau. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan ayahnya tidak ada, yatim. Ya. Beliau lahir, ayahnya meninggal dunia tatkala beliau masih dalam kandungan perut ibunya. Ini yang masyhur di kalangan para ulama, ya. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Dan ini termasuk derajat yatim yang paling mendalam, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatimang fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai anak yatim, lalu Allah Subhanahu wa taala menjagamu, merawatmu. Ya, menjagamu dan merawatmu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Dan kehidupan Nabi tumbuh sebagai anak yatim memberikan kepada kita pelajaran. Yang pertama, bahwa yatim itu bukan suatu hal yang aib. Kalau kita mendapati ada anak yang yatim, itu bukan suatu aib. Banyak ulama-ulama kita juga yatim. Antum kalau membaca buku, ada buku Ibunda Para Ulama. Ibunda Para Ulama itu banyak para ulama-ulama kita, semisal Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ternyata mereka ketika kecil sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Yang merawat siapa? Ibunya. Disitulah pentingnya peran ibu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak langsung juga mematikan ibunya. Ya, supaya biar tetap diasuh oleh ibunya. Karena peran seorang ibu sangat dibutuhkan. Kasih sayang seorang ibu sangat dibutuhkan bagi seorang anak. Yang kedua, hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim adalah agar beliau, ya, memiliki pengalaman sebagai anak yatim, sehingga akan lebih perhatian kepada
anak-anak yatim, kepada orang-orang yang lemah, karena pernah merasakan sebagai anak yatim. Kita kalau pernah merasakan sebagai orang kere, ya, maka kita akan tahu betapa melaratnya jadi orang kere gitu kan. Sehingga ketika kita kaya, ya, kita akan teringat masa-masa kita dulu pas kere gitu loh. Ya, makanya Nabi SAW karena pernah jadi anak yatim, beliau merasakan betapa pedihnya jadi anak yatim, sehingga butuh untuk disantuni, disayang. Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatai. Saya dan orang yang menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim, menafkahi anak yatim, kelak di surga seperti ini. Dan beliau mendekatkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Yang ketiga, di antara hikmah kenapa Nabi SAW itu tumbuh dalam keadaan anak yatim, supaya tidak ada anggapan bahwa beliau, ya, mengaku Nabi itu adalah karena ajaran dari bapaknya, ya, ajaran dari bapaknya. Jadi betul-betul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya, wa ba'da amaini ghada Fatima ja'at bihi murdi'uhu salima. Ya, dan setelah 2 tahun, setelah usia 2 tahun, maka beliau disapih. Ghada Fatima, disapih, artinya sudah tidak menyusu lagi. Ja'at bihi murdi'uhu salima, tapi ibu yang menyusuinya, maksudnya adalah Halimah Sa'diyah, ya, datang kepadanya, ya, datang kepadanya, mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya Salimah dalam keadaan selamat, sehat. Halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Halimah mengembalikan kepada beliau. Halimah maksudnya Halimah Sa'diyah yang menyusui Nabi SAW, ya, dikembalikan kepada ibunya sebagaimana yang diinginkan oleh ibunya. Baik, beliau di sini menjelaskan, ya, setelah lahir, namanya anak bayi, disusui. Beliau disusui oleh ibunya 3 hari. Nabi SAW disusui oleh ibunya 3 hari, atau ada yang mengatakan 7 hari, 1 minggu. Dan yang mengasuhnya ada seorang perempuan namanya Ummu Aiman Barokah Al-Habasyiyah. Barokah Al-Habasyiyah. Perhatikan ya namanya, ya. Ibunya namanya Aminah, yang mengasuhnya namanya Barokah. Kemudian disusui oleh Thuwaibah. Ini budaknya Abu Lahab, ya, cuma beberapa hari saja. Kemudian diasuh dan disusui oleh Halimah Sa'diyah, ya. Ini tentang siapa-siapa saja yang menyusui dan mengasuh Nabi SAW. Jadi seminggu pertama itu disusui oleh ibunya, kemudian dirawat oleh Barokah, kemudian disusui oleh Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Kemudian, ya, setelah itu ada Halimah Sa'diyah. Ini rombongan dari gunung gitu, ya, dari pedesaan istilahnya, datang mencari bayi yang mau dia susui. Jadi dulu kebiasaan orang-orang Arab dahulu, ada orang-orang pedalaman gitu, ya, mereka cari pekerjaan untuk sebagai apa? Ya, untuk menyusui, merawat anak. Ya, datang Halimah ini datang dari pedesaan, ya, nyari siapa, ke kota, ke Mekah, nyari siapa yang mau apa? Dia susui, mau dia rawat. Ya, kenapa? Karena kalau di Mekah, ya, banyak wabah, banyak penyakit. Yang jelas bukan corona, ya. Belum ada gitu. Jadi karena Mekah sejak dulu itu kan banyak pendatang, sehingga banyak mendatangkan penyakit, ya.
Itulah kenapa ya kerajaan Saudi Arabia sekarang menghentikan apa? Sementara, bahkan orang Saudi juga kemarin ya dilarang juga untuk umroh ya, sementara ya, untuk disterilkan terlebih dahulu untuk sebagai keselamatan bagi ya semuanya, bukan karena melarang manusia dari haji atau umroh ya seperti anggapan sebagian kalangan ya, tidak. Ini demi keselamatan ya, demi keselamatan. Ka'bah memang suci dan terhormat, tapi nyawa seorang mukmin lebih suci dan lebih terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus menghargai dan menghormati keputusan tersebut. Semoga Allah SWT segera mengangkat wabah ini dari kaum muslimin sehingga dibuka kembali. Taib. Jadi itu tujuan pertama. Kenapa kok Nabi SAW disusukan kepada Halimah Sa'diyah? Satu, biar terhindar dari apa? Penyakit, wabah. Yang kedua adalah untuk membiasakan Nabi SAW berbahasa Arab fusha, berbahasa Arab yang fusha. Karena kalau masih di pedesaan, di pedalaman, itu bahasanya masih belum kecampur. Kalau di kota, karena banyak pendatang, bukan orang Arab asli, akhirnya banyak Arab, tapi nggak fusha. Arab pasaran istilahnya, Arab pasaran. Ya, seperti orang-orang yang penjual-penjual di mana, di Mekah sekarang itu bukan Arab asli, itu Arab ya, pasaran. Kenapa? Karena ngikuti pembeli ya, kadang pembelinya orang Indonesia nggak paham bahasa Arab ya, kadang pakai bahasa isyarat aja. Nah, akhirnya itu bahasanya mereka rusak. Nah, Nabi SAW sebagai penjagaan supaya bahasa Arabnya nggak hancur, akhirnya apa? Disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian yang menarik di sini kalau kita tadi perhatikan adalah nama-nama orang yang merawat Nabi SAW. Karena nama itu memiliki peran, ikhwan. Nama itu memiliki apa? Peran. Kalau kita perhatikan, ibunya namanya Aminah. Susternya, nah ini saya kasih tahu juga sebagai faedah. Susternya ya, suster itu ya, kalau dulu zaman dulu bidan gitu ya, yang pas ngelahirkan itu, nah itu apa namanya? Bidan lah ya. Nah, bidan yang melahirkan itu namanya Asy-Syifa. Wanita namanya Syifa, ibunya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Dia punya ibu namanya Syifa. Baik. Kalau yang merawatnya tadi namanya Barokah. Yang menyusuinya 2 orang. Pertama Suwaibah, dan yang paling lama adalah Halimah Sa'diyah. Coba perhatikan. Yang ibunya namanya Aminah. Aminah. Sehingga mengandung rasa aman. Ya, sehingga dalam kelahiran Nabi SAW membawa apa? Keamanan. Bidannya Syifa. Syifa itu artinya obat, kesembuhan, gitu ya. Yang merawat namanya Barokah. Jadi Nabi SAW membawa apa? Keberkahan. Kemudian yang menyusui pertama Suwaibah. Suwaibah, sawab, artinya pahala. Ya, taib. Kemudian setelah itu Halimah. Halimah artinya wanita yang lembut. Sehingga Nabi SAW pun menjadi orang yang lembut. Artinya apa? Ya, nama itu memiliki peran. Ya, memiliki peran. Dan Nabi SAW ya disusui oleh ya wanita-wanita yang baik, ya diantaranya adalah Halimah Sa'diyah, walaupun diperselisihkan oleh para ulama tentang keislamannya. Demikian juga suaminya, apakah dia masuk Islam ataukah tidak, ya ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang jelas ini anjuran bagi kita. Pertama, ketika seorang anak itu lahir, maka hendaknya bagi ibunya untuk apa? Ya, menyusukannya. Minim sampai berapa? 2 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Hendaknya bagi para ibu untuk menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Liman arada an yutimma radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan persusuan. Ya. Kecuali kalau ada udzur. Kecuali kalau ada udzur. Karena air susu ibu ASI itu sangat bermanfaat. Ya, ilmu kedokteran menyingkap hal itu. Ya. Rasanya itu bisa pas, cocok, enggak kemanisan, enggak terlalu tawar. Ya, kalau kita bikin susu buatan itu kan kadang kemanisan, kadang terlalu kental, ya. Nah, kemudian juga hangatnya juga pas untuk anak, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ya, manfaat dari ASI adalah ada hubungan psikologis antara yang menyusui dengan yang disusui, ya. Nah, kalau ibu yang menyusui, insya Allah anak itu apa? Semakin sayang kepada ibunya. Tapi kalau dikasih ya dengko misalkan, susu sapi, sayangnya nanti sama sapinya nanti. Nah, khawatirnya seperti itu nanti. Nah, jadi ya selagi bisa seorang ibu hendaknya apa? Memberikan ASI. Kecuali kalau ada udzur, nggak keluar misalkan, atau sakit, ya, dan sebagainya, itu udzur. Baik. Makanya para ulama juga menasihatkan, ya, jangan sembarangan juga untuk menyusukan anak kita kepada sembarangan orang, ya, karena itu punya pengaruh, ya, punya pengaruh. Jangan misalkan, ya, disusukan kepada misalkan nih wanita gila misalkan, wanita gila, atau wanita misalkan yang rusak, wanita yang rusak, pelacur misalkan, atau peminum atau pemain narkoba dan sebagainya. Jangan, karena itu punya pengaruh kepada yang menyusui tadi. Makanya persusuan itu salah satu sebab mahram. Yahrumu minar radha' kama yahrumu minan nasab. Ya, menyusui itu membikin mahram, ya, menyusui itu bikin mahram sebagaimana nasab bikin mahram juga. Ya, makanya masalah persusuan ini masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Dan uniknya Halimah Sa'diyah ini, awalnya dia datang ke Mekah itu nggak ada niatan untuk ketemu Nabi Muhammad SAW, ya. Dia mau cari pekerjaan aja. Bahkan diceritakan dalam sebagian riwayat, Halimah Sa'diyah itu awalnya nggak dapat bayi, ya, nggak dapat bayi. Akhirnya kemudian dapat Nabi Muhammad SAW itu, yang mungkin awalnya dia nggak tahu kalau itu membawa keberkahan bagi dia. Ya, ketimbang istilahnya pulang nggak bawa anak, ya, untuk dia susuin, adalah awalnya agak-agak terpaksa gitu. Tapi subhanallah, benar firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu apa? Baik bagi kalian. Sering kan kita seperti itu, ya. Ya, kita benci padahal itu baik bagi kita. Segala sesuatu yang Allah takdirkan pasti membawa hikmah bagi kita semuanya. Baik. Selanjutnya, wa ba'da sahraini inshiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Dan setelah, ya, 2 bulan terbelahnya perutnya, wakila, dan maksudnya 2 bulan setelah itu, ya, insyiqaqu batnihi, terbelah perutnya, wakila, dan dikatakan juga ba'da arba'in min sinnihi, ya, setelah 4 tahun, umur 4 tahun. Baik. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW dibelah perutnya setelah 2 bulan setelah disusui oleh Halimah. Kan tadi 2 tahun, ya, umur 2 tahun, 2 bulan setelahnya, 2 tahun 2 bulan itu dibelah perutnya. Dan ada yang mengatakan
Ya, pendapat yang kedua adalah pada umur 4 tahun. Karena Halimah setelah 2 tahun beliau minta perpanjangan kontrak kepada ibunya Nabi SAW, melobi lagi. Ya, karena setelah 2 tahun disusui ternyata membawa keberkahan bagi Halimah Sa'diyah. Ya, hidupnya itu tambah mapan gitu setelah menyusui Nabi SAW. Ya, domba-dombanya yang biasanya nggak pernah mengeluarkan susu, setelah nyusui Nabi SAW, masya Allah, gemuk-gemuk dan banyak mengeluarkan susu. Makanya dia tambah senang, tambah mapan hidupnya setelah menyusui Nabi SAW. Akhirnya karena tadi kontraknya cuma sampai 2 tahun, dia kembalikan kepada ibunya, tapi setelah itu melobi supaya diperpanjang lagi. Ya, kemudian diasuh lagi oleh Halimah Sa'diyah. Nah, pada umur 4 tahun, ya masih anak-anak dolenan gitu, Nabi SAW didatangi oleh 2 malaikat untuk membelah perutnya. Ya, untuk membelah perutnya. Diambil bagian yang hitam, yang kotor, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dibalikkan lagi. Ya, kemudian dibalikkan lagi. Teman-temannya, karena Halimah Sa'diyah ini bukan cuma ngerawat Nabi saja, dia ada teman-teman yang lain juga, ya. Ada teman-teman yang lainnya juga. Ketika tahu Nabi SAW dibelah, lapor sama Halimah Sa'diyah. Ya, lapor. Mereka mengatakan Muhammad terbunuh. Nah, namanya anak kecil ya, Muhammad mati, ya, dipateni wong nis. Nah, gitu. Nah, dilihat ternyata nggak apa-apa, Nabi Muhammad SAW, hanya saja memang ada tanda bekas jahitan, ada bekas jahitan. Taib. Ini pada umur ke berapa? Ke-4, ya. Dan peristiwa terbelahnya, ya, dada Nabi SAW disebutkan oleh para ulama ada 4 kali. Ada 4 kali. Tapi yang benar adalah 2, ya. Tapi sebagian para ulama menyebutkan 4 kali. Yang pertama adalah ketika tadi umur 2 tahun 2 bulan. Yang kedua pada saat umur 4 tahun. Yang ketiga pada saat Isra Mi'raj, ya. Dan yang keempat adalah saat beliau diangkat sebagai nabi. Nah, ini disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi pendapat yang kuat bahwa peristiwa terbelahnya dada Nabi SAW hanya 2 kali. Satu saat masih kecil dalam asuhan Halimah Sa'diyah, dan yang kedua adalah saat peristiwa Isra Mi'raj. Selain daripada itu maka tidak sahih. Ya, tidak sahih. Dan peristiwa terbelahnya dada Nabi SAW ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, ayyuhal ikhwah, bahwa akal ada batasannya. Apa hubungannya? Peristiwa ini tentu peristiwa yang tidak masuk di akal, ya kan? Hatinya diambil, dicuci. Zaman dulu belum ada operasi, ya kan? Nah, makanya anak-anak saat itu mengiranya Nabi dibunuh, gitu ya. Nah, tapi ternyata Nabi SAW sehat-sehat saja. Ya, ini menunjukkan sebagian orang ada yang nggak percaya dengan peristiwa ini. Oh, ini dusta, nggak mungkin, nggak masuk di akal. Agama itu bukan berdasarkan apa? Akal. Kalau selama hadisnya sahih, dan hadisnya sahih, peristiwa ini peristiwa sahih, kita wajib untuk apa? Mengimaninya. Ya. Yang kedua, pelajaran penting dari kisah ini adalah bahwa Nabi SAW itu terjaga sejak kecil, bersih hatinya sejak apa? Kecil, karena sudah dibersihkan dengan air Zam-Zam oleh para malaikat.
sehingga nggak ada kedengkian, nggak ada kenakalan, ya. Makanya beberapa waktu yang lalu ada yang bilang, oh Nabi SAW itu kalau seandainya nah Indonesia, no, yes, podo karo anak-anak itu, ya, maling jambu ya maling jambu. Karena ada Gus yang bilang kayak gitu, Gus error, ya. Nah, ini menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyamakan Nabi Muhammad SAW seperti anak-anak lainnya. Naudzubillah. Wajib bagi kita semuanya untuk menjaga lisan kita dari menghina Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan samakan Nabi kita Muhammad dengan yang lain. Kalau yang lain ya, atau mungkin dia sendiri mungkin seperti itu ya, kecilnya maling jambu, maling ini. Tapi Nabi Muhammad SAW sejak kecil dijaga oleh Allah SWT. Dia nggak pernah nyembah berhala. Di saat orang-orang sekitarnya nyembah berhala, Nabi tidak. Di saat orang-orang kafir Quraisy saat itu banyak yang minum khamr, dia nggak pernah. Ya, sejak kecil sudah dijaga oleh Allah SWT. Akhlaknya sejak kecil sudah dikenal sebagai as-sadiqul amin, orang yang jujur lagi amanah. Jadi itu pelajaran penting bagi kita. Semua ini dibelah dada Nabi SAW untuk persiapan dia. Ya, persiapkan sejak kecil supaya bersih hatinya sejak kecil. Ketika mau Isra Mi'raj dicuci lagi karena mau naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh mental yang kuat. Makanya dibelah lagi oleh ya malaikat. Nah, selanjutnya wa ba'da sittin ma'a syahrin jai wafatu ummihi alal abwai. Dan setelah 6 tahun lebih 1 bulan wafatlah ibunda beliau di Al-Abwa. Ya, wafatlah ibunda beliau di Al-Abwa. Baik. Jadi setelah umur 6 tahun, ya 6 tahun SD ya. Ya, masuk SD. Beliau ditinggal oleh ibunya. Jadi bapaknya dia masih dalam kandungan. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Ya, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita sampaikan kenapa bapaknya dulu yang meninggal dunia, yang diambil nyawanya oleh Allah SWT. Karena ini menunjukkan kepada kita apa? Ya, peran seorang ibu. Anak sangat butuh kepada ibu, terutama saat-saat kecil. Saat-saat kecil. Itulah kenapa di dalam agama Islam, kalau terjadi perceraian antara suami dengan istri dan punya anak, anaknya masih kecil, apalagi masih bayi, maka bayi tersebut bersama ibunya. Karena dia sangat membutuhkan kepada ibu, dan ibu lebih sayang ketimbang bapak. Ya, ketimbang bapak. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling saya harus berbakti kepadanya? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Baru kemudian bapak. Ya, begitu. Itu hikmah ya kenapa Rasulullah SAW nggak langsung diambil nyawa ibunya. Ya, tetapi bapaknya terlebih dahulu. Beliau meninggal di Abwa. Abwa itu adalah jalan antara kota Madinah dan Mekah. Antara kota Madinah dan Mekah. Jadi ibunya ini beliau habis ziarah ya bersama Nabi SAW ke kerabatnya. Dia punya khalah. Khalah itu ya paman ya di Madinah. Dia ziarah ke sana. Sepulang dari Madinah ziarah tersebut, ya dia berada di Abwa. Di situ dia sakit dan meninggal dunia. Makanya dikubur di Abwa. Abwa itu tadi tempat antara Mekah dan Madinah. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah ketika beliau melewati Abwa, beliau ziarah ke kubur ibunya, kemudian menangis. Ya, lalu
Para sahabat bertanya, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, astadzinu rabbi an astaghfira laha falam yu'dan li. Aku barusan minta izin kepada Rabbku agar saya memohonkan ampunan untuk ibuku, tapi ternyata apa? Tidak diizinkan. Kenapa? Karena ibunya meninggal dalam keadaan kafir, sebagaimana ayahnya juga. Ya, ini hadisnya sahih dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Sahih Muslim. Nabi pernah bersabda, abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka. Demikian juga hadis ini yang menunjukkan bahwasanya ibunya adalah mati dalam keadaan kafir, makanya tidak diizinkan untuk memintakan ampunan. Dan ini hadis yang sahih, ya, yang harus kita terima. Walaupun perasaan kita tidak menerima. Ada sebagian orang, wah nggak mungkin lah kedua orang tua Nabi SAW masuk apa? Neraka. Ya, agama itu bukan dengan perasaan. Betul, kita cinta kepada Nabi, kita berharap kedua orang tua Nabi masuk surga. Siapa yang tidak mengharapkan, ya, kedua orang tua Nabi masuk surga? Tapi yang bilang kedua orang tua Nabi di neraka siapa? Nabi sendiri. Apakah kita lebih mencintai kedua orang tua Nabi daripada Nabi SAW? Ya, Nabi sendiri yang mengatakan. Seandainya tidak ada berita dari Nabi, kita juga nggak akan berani menyampaikan, karena masalah surga dan masalah neraka itu bukan wilayah kita. Ya, tidak boleh kita berbicara memvonis seseorang dengan surga dan neraka kecuali kalau ada dalil. Ini penting karena sebagian ahlul bid'ah, ya, menolak hadis-hadis seperti ini pakai perasaan. Pakai perasaan. Agama bukan dengan perasaan. Kalau sudah ada dalil, ya, dari Quran, dari hadis Nabi SAW, maka kewajiban bagi kita untuk apa? Ya, mengimaninya. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha. Tapi saya minta izin untuk ziarah ke kuburnya, fa'udzinali, diizinkan untukku. Kalau cuma ziarah kubur saja boleh, tapi memintakan ampunan nggak boleh. Makanya ini diambil dalil dari hadis ini juga, boleh kita itu ziarah kubur walaupun kepada kuburan orang kafir, karena tujuan dari ziarah kubur adalah mengingat kematian. Ya, tujuan inti dari ziarah kubur adalah mengingat kematian, termasuk kuburan orang kafir. Karena muslim, kafir, semuanya juga pasti akan mati. Entah karena virus corona atau enggak, pasti semua kita pasti akan mati. Orang sekarang lebih takut sama virus corona daripada mati. Ya. Nah, kenapa kita takut kepada virus corona? Sama rokok aja nggak takut, padahal kan rokok tulisannya rokok membunuh. Nah. Baik. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan pada season berikutnya. Kita break terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.